soal budaya Nusantara, ini justru hal penting yang selama ini luput dari pembahasan soal IKN. Banyaknya debat publik soal hal-hal teknis. Sobat Fobi, sesuatu yang besar selalu dimulai dari aksi simbolik. Contohnya, Sumpah Palapa yang legendaris itu yang mengawali ide Nusantara, bahkan Indonesia, adalah aksi simbolik. Bahkan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia adalah aksi simbolik. Kerja beratnya, kerja kerasnya setelah itu bertahun-tahun kita perang revolusi. Jadi segala sesuatu yang besar, yang bergaung lama, itu dimulai dari aksi simbolik. Nah, bulan Maret yang lalu, ada sebuah aksi simbolik yang sangat penting dan dampaknya akan terasa hingga bertahun-tahun bahkan puluhan tahun yang akan datang. Aksi simbolik ini adalah saat Presiden Jokowi mengadakan upacara di lokasi calon ibu kota negara kita, yaitu Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Saat itu, wakil dari seluruh provinsi di Indonesia datang membawa tanah dan air dari daerah masing-masing untuk disatukan di dalam bejana Nusantara. Ini buat saya menyegarkan sekali di tengah dunia yang sedang banyak ketidakpastian. Presiden Jokowi hadir membawa harapan baru bagi Indonesia. Karena melihat acara Pak Jokowi, saya terinspirasi dan jadi penasaran. Seperti apa sih sebetulnya titik nol IKN ini? Kayak apa sih situasinya di sana sekarang ini? Maka berangkatlah saya ke sana. Dari Balikpapan, saya coba mendatangi lokasi titik nol Ibu Kota Nusantara. Dan benar saja di sana ternyata masih kosong. Masih belum ada apa-apa. Betul-betul di tengah hutan industri. Dari sini saya jadi kepikiran, kalau ada orang-orang seperti saya yang semangat, terinspirasi, penasaran, main ke titik nol IKN, pasti sulit bagi dia untuk membayangkan Ibu Kota Nusantara ini nantinya seperti apa. Saya sendiri, kalau tidak betul-betul mengerti visi jangka panjang Presiden Jokowi, pasti sangat susah untuk percaya bahwa yang sekarang hutan itu akan menjadi salah satu pusat peradaban Indonesia maju. Padahal, kalau saja orang-orang, masyarakat banyak paham visi Ibu Kota Nusantara ini sebetulnya apa, saya yakin akan banyak, bukan cuma setuju, tapi bahkan akan mendukung dan berkontribusi untuk mewujudkan harapan Indonesia maju yang baru ini. Nah, di episode ini saya tidak akan menjelaskan soal IKN itu, tapi saya akan mengajak sobat-sobat Fobi untuk berimajinasi, bermain-main dengan gagasan apa yang bisa dilakukan di lokasi IKN sekarang ini sambil menunggu pembangunannya yang akan segera berjalan. Yuk, kita olah imajinasi kita bersama-sama. Setiap kota, termasuk di Indonesia, pasti punya kekhasannya apa. Misalnya termasuk soal makanan dan minumannya. Misalnya Jakarta itu dikenal sebagai kota yang serba cepat. Dan segalanya di Jakarta ini adalah soal uang, soal cuan. Itu Jakarta. Bandung, kota kelahiran saya, beda lagi. Rasanya lebih santai, lebih sejuk. Paling sedikit dulu, sekarang sudah panas juga. Tapi terlihat begitu orang masuk ke Bandung, terlihat masyarakatnya suka akan segala sesuatu yang seperti kesenian dan budaya. Warga Bandung umumnya mudah sekali menyerap pengaruh budaya dari luar. Kota lain di Pulau Jawa akan berbeda juga, misalnya di Jogja atau Solo. Dua kota ini sama-sama kuat dalam hal budaya dan kesenian. Jogja dan Solo lebih kental rasa tradisionalnya. Kalau di Bandung, yang terasa lebih kental adalah seni kontemporernya. Surabaya, kota yang beda lagi rasanya. Rasanya seperti gamblang, blak-blakan, bicara apa adanya, khas Jawa Timuran. Medan, saya pikir rasanya itu seperti berkumpulnya budaya berbagai macam suku dan ras. Kota yang sangat beragam. Jadi kalau kita perhatikan, selain dipengaruhi kondisi alam, budaya suatu kota adalah cerminan manusia-manusia yang hidup di dalamnya. Dari situ, mari kita lompat ke IKN.
ibu kota Nusantara. Membayangkan IKN ini akan diisi para pegawai negeri, birokrat-birokrat pemerintah, ya sepertinya akan menjadi kota yang boring, yang membosankan. Makanya saya rasa IKN itu tidak boleh dipandang hanya sebagai kota tempat berkumpulnya para ASN. IKN perlu jadi pusat budaya tersendiri dengan manusia yang beragam suku, bahasa, kebiasaan, agama, minat, keahlian, dan sebagainya. Jadi selain jadi pusat kota pemerintahan, ibu kota Indonesia IKN ini perlu dikembangkan sebagai pusat kebudayaan dan pendidikan. Selain tentu juga akan muncul berbagai macam bisnis di sana-sini. Maka, orang-orang yang nanti datang ke IKN akan bisa merasakan sesuatu yang berbeda. Dapat feelingnya, kota seperti apa ini? Mungkin sesuatu yang juga khas Kalimantan, karena memang letaknya di Kalimantan Timur. Tapi juga sekaligus khas Indonesia yang modern maju, yang tapi tidak melupakan sejarahnya. Jadi inilah tantangannya. Bagaimana membangun feeling itu? Menjadi sesuatu yang rasanya Indonesia banget, Nusantara banget, tetapi agak berbeda dengan Indonesia yang kita kenal sekarang ini yang terlalu terpusat dengan Jawa. Nah, saya rasa soal manusia Nusantara, soal budaya Nusantara, ini justru hal penting yang selama ini luput dari pembahasan soal IKN. Banyaknya debat publik soal hal-hal teknis, termasuk uangnya dari mana. Tentu itu penting, tapi ingat, ide dasar IKN adalah soal membangun peradaban dan membangun budaya. Kalau kita nggak memikirkan soal manusia dan budaya, maka IKN itu akan menjadi berkembang menjadi semacam kota-kota satelit yang sudah banyak di Indonesia. Misalnya, kalau di seputaran Jakarta ada kota satelit misalnya Bintaro dan BSD. Itu di sekitar Jakarta. Dan masih banyak kota satelit lainnya. Di sekitar Bandung ada kota satelit Kota Baru Parahyangan misalnya. Dan contoh-contoh lain yang masih banyak. Tentunya kota-kota satelit itu bagus. Tapi ya mestinya kalau levelnya membangun ibu kota negara, ibu kota Nusantara Indonesia, tentu harus lebih daripada kota-kota satelit seperti itu. Karena IKN akan menjadi etalase Indonesia bagi dunia. Jadi, pemikiran kita harus lebih jauh ke depan. Dan juga selain ke depan, harus jauh lebih berakar ke akar budaya historis keindonesiaan kita ini. IKN adalah perpaduan masa lalu dan masa depan Indonesia. Balik lagi ke acara simbolik, saya senang melihat prosesi penyatuan tanah dan air dari semua provinsi Indonesia, semua dibawa dan disatukan di IKN. Ini tentunya adalah simbol persatuan dan komitmen bahwa IKN ini bukan hanya untuk Kalimantan dan warga Kalimantan saja, tapi IKN ini adalah untuk bangsa Indonesia dan akan menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Bahkan bukan hanya bangsa Indonesia sekarang ini, tetapi bangsa Indonesia di masa depan nanti. Jadi memang tugas IKN ini berat, sebuah tugas historis. Sepanjang perjalanan Indonesia, kita sudah melewati berbagai macam momentum simbolis yang menandai titik-titik penting dalam sejarah Indonesia. Di setiap momen-momen simbolis dan historis ini, kita naik kelas bersama-sama sebagai bangsa. Bisa kita contohkan, pertama peristiwa Sumpah Pemuda adalah gerbang persatuan dan kesatuan kita, di mana kita memasuki tahap baru dalam perjuangan sebagai satu bangsa, satu bahasa, yaitu Indonesia. Di situ kita naik kelas. Dan tentu ada momen peristiwa proklamasi kemerdekaan, gerbang kemerdekaan kita. Di situ kita juga menjadi naik kelas, menjadi sebuah negara yang berdaulat. Setelah itu masih ada momen-momen penting. Misalnya peristiwa reformasi tahun 1998. Itu adalah gerbang demokrasi Indonesia. Kita, rakyat Indonesia, menjadi semakin bebas untuk menentukan nasibnya sendiri. Nah, sekarang setelah pembangunan luar biasa yang dilakukan selama kepemimpinan Presiden Jokowi, sudah waktunya kita naik kelas lagi, yaitu dari negara dunia ketiga, negara berkembang, menjadi negara maju. Jadi, sudah waktunya kita naik kelas dari negara berkembang menjadi negara maju. Dan pembangunan ibu kota Nusantara ini menjadi gerbang untuk Indonesia maju.
Dari sini kita lihat bahwa meskipun manfaat praktis pragmatis pembangunan IKN ini sudah jelas, sudah banyak dibahas pula, tetapi manfaat ideologis ini belum banyak dibahas. Tapi ini justru penting bagaimana ibu kota Nusantara ini menjadi sebuah gerbang menuju Indonesia maju. Jadi gerbang yang sebelumnya ada gerbang Indonesia yang satu, lalu Indonesia yang berdaulat, lalu ada Indonesia yang demokratis, dan sekarang saatnya kita membangun gerbang untuk menuju Indonesia yang maju. Kalau memang demikian, selanjutnya kita bertanya, bagaimana mimpi harapan gerbang Indonesia maju ini dapat diakomodasikan ke dalam ibu kota Nusantara yang sedang dibangun. Budaya sebuah kota memang dibangun membutuhkan waktu seiring perjalanan usia dari kota tersebut. Ciri sebuah kota terbentuk dari satu generasi ke generasi lain. Ciri-ciri ini boleh dikata akan tumbuh secara organik. Saya bilang generasi 10 tahun, jadi membangun kota bukan hal yang pendek. Tetapi ibu kota Nusantara ini sesuatu yang berbeda. Kenapa? Karena kota IKN ini dirancang dari nol, dari yang tidak ada apa-apa. Karenanya, budaya ibu kota Nusantara sebetulnya bisa direkayasa, dibangun sejak awal, sejak sekarang ini. Ini gambaran gampangnya aja ya, untuk memudahkan ilustrasi. Katakanlah nanti misalnya, IKN ini akan memiliki banyak taman untuk berbagai macam kegiatan. Dan ini akan mendorong warga IKN untuk lebih banyak beraktivitas di luar gedung atau di luar rumah. Contoh lain, infrastruktur internet IKN nantinya akan super cepat. Nantinya akan menarik berbagai macam perusahaan startup untuk memulai bisnisnya dari sekitar IKN. Bagaimana kalau misalnya kita dulu bangun pusat-pusat kesenian, pusat budaya, ada semacam teater terbuka, ada galeri pameran, dan ada teater tertutup. Pokoknya fasilitas-fasilitas seni yang canggih bisa mulai dibangun di IKN dan sekitarnya. Dan ini akan menarik banyak seniman budayawan berkontribusi untuk IKN. Menurut saya ini menarik. Bakat-bakat Indonesia ini penting untuk dikumpulkan di IKN, bukan hanya pegawai negeri atau birokrat. Ibu kota Nusantara harus mencerminkan juga kemudaan penduduk Indonesia yang dinamis, berani, dan gesit. Energi mudanya harus terasa dan harus menular ke siapa saja yang datang ke titik IKN. Saya rasa gairah ini tidak mungkin muncul hanya dari usaha pemerintah memindahkan kantor-kantor pemerintahan. Perlu banyak seniman-seniman dan anak-anak muda yang diajak berkontribusi mulai sekarang membangun budaya kota IKN. Visi pembangunan IKN sebuah langkah yang momentumnya sangat-sangat besar, yang bisa kita bandingkan dengan levelnya proklamasi kemerdekaan. Dampaknya akan terasa jauh-jauh ke depan sampai ke anak cucu kita. Tapi sayangnya, setelah saya datang sendiri ke calon lokasi IKN, harus diakui masih belum banyak yang bisa menginspirasi yang datang ke sana. Ibaratnya nih ya, kalau kita mau beli rumah ke proyek-proyek real estate, kan itu udah ada rumah contohnya atau ada kantor pemasarannya di mana kita bisa lihat bagaimana proyek ini nanti setelah selesai. Nah, kita perlu seperti itulah kira-kira untuk IKN ini. Sambil ibu kota IKN ini dibangun, harus dibangun juga wajahnya yang bisa terlihat sekarang secara fisik dari lokasi pembangunan yang ada atau juga secara digital. Di sini saya pikir komunikasi menjadi penting. Sudah banyak pihak yang tertarik untuk terlibat dalam pembangunan IKN, tapi wajah Nusantara ini masih belum ditata rapi, apalagi di ranah digital. Kita tahu sendiri sekarang dunia digital selain menjadi medan informasi juga menjadi medan perang narasi. Contohnya di perang Rusia-Ukraina ini tidak kalah ramai perang di media sosial dibanding perang secara fisik. Nah, untuk IKN juga begitu. Harus ada yang bisa menyampaikan mimpi-mimpi harapan IKN ini yang sebenar-benarnya. Karena jika tidak, maka pihak-pihak yang sinis, yang tidak bertanggung jawab bisa malah merusak, memberikan narasi pesimis ke masyarakat tentang IKN, bukan narasi optimis. Tentu ini kita tidak mau terjadi. Jadi setelah upacara simbolis yang dilakukan Presiden Jokowi, sepertinya masyarakat jadi makin memperhatikan soal IKN ini tentunya.
apalagi masyarakat lokal di daerah sekitar Kalimantan Timur dan Kalimantan secara keseluruhan. Saya mengikuti berita soal IKN ini, dan memang makin kemari makin ramai. Makin banyak orang yang datang mengunjungi titik nol IKN. Bahkan, menurut sebuah berita, di waktu akhir pekan, jumlah pengunjung yang datang ke titik nol IKN bisa mencapai 1.500 orang per hari. Tapi sayangnya, karena di sana sebetulnya belum ada struktur yang mapan, apalagi yang dikelola dengan baik, jadinya antusiasme ini malah menjadikan masalah. Misalnya, masalah sampah dari pengunjung yang datang ke IKN belum terkelola dengan baik. Di satu sisi tentu antusiasme ini bagus, tinggi. Tapi di sisi lain, ini adalah PR bagi pemerintah untuk menghadirkan wajah yang baik dan pantas dilihat oleh rakyat tentang harapan mimpi dari IKN ini. Bayangkan kalau kita datang ke sana dan di sana sudah ada tempat yang rapi, dikelola dengan baik, di mana kita bisa mendapatkan apa sih visi bahkan experience apa yang akan dirasakan di IKN, itu akan sangat membantu. Apalagi kalau lokasinya sudah hidup dengan aktivitas seni, budaya, dan bahkan teknologi yang ada di Indonesia. Kota-kota di sekitar IKN pun seperti misalnya Sepaku pasti akan hidup ekonominya dan semua akan datang dan pulang dengan harapan dan rasa optimisme tentang ibu kota Nusantara. Ini yang kita bangun. Jangan sampai antusiasme ini malah berujung pesimis. Antusiasme IKN ini harus terus dijaga agar Indonesia terus optimis sampai di saat 2045 nanti saat Indonesia menjadi negara maju. Sekian episode Fobi saat ini. Seperti biasa, jika ada saran masukan silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di episode Filosofi Robi selanjutnya. Terus optimis sambil tetap rasional.